فبأي آلاء ربكما تكذبان. Contoh bentuk loyal pada non-muslim, mencintai non-muslim, terus jadikan teman dekat. Ya, jadikan teman dekat. Kalau teman dekat, makin dekat, nanti lama-lama kita makin toleran. Makin toleran, dia sedikit-sedikit punya acara kita bantu. Sedikit-sedikit nanti kalau punya perayaan kita ucapkan selamat. Jadi prinsip tadi, barok kita tidak loyal nggak ada lagi. Yang kedua, menetap dan menjadi warga negara di negeri kafir. Negeri kafir dia senang, akhirnya pengen tinggal di situ. Padahal untuk menjalankan syariat sulit. Untuk kumandangkan azan nggak boleh keluar. Wanita tidak boleh memakai jilbab. Bapak tidak boleh berjenggot. Dilarang keras semacam itu di negeri kafir. Namun dia senang tinggal di sana. Kalau tinggal di sana sampai senang dengan agama orang kafir, maka dia juga ikut kafir sama. Karena para ulama katakan, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia juga ikut kafir. Yang ketiga, bersafar ke negeri kafir, jalan-jalan tanpa ada keperluan wisata, kunjungi negeri-negeri kafir cuma untuk hiburan saja. Senangnya ke Eropa, senangnya ke Amerika untuk liburan. Padahal di sini di Gunung Kidul banyak tempat rekreasi loh. Saya tuh kalau ke Jakarta itu sering bilang sama ibu-ibu di Jakarta, bapak di Jakarta itu, Pak jenengan cuma mikir yang di luar sana, di luar negeri. Di Indonesia itu sudah ada tempat yang luar biasa yang sudah mengalahkan luar negeri, kok masih cari-cari sampai di sana. Pergi itu loh ke Gunung Kidul itu loh. Oh, baru-baru paham. Oh iya tuh ada kayak gitu. Iya, pergi saja. Masa pergi ke negeri kafir? Biayanya lebih besar. Iya kan? Sini sudah tempat rekreasi banyak, sambil promosi maksudnya. Kemudian yang keempat, ini ikut serta dalam perayaan non-muslim, bentuknya macam-macam. Contoh, mengucapkan selamat Natal. Walaupun dengan teman kantor, walaupun dengan atasan, sebisa mungkin kita itu hindari seperti ini. Ya, kadang cuma lewat SMS atau kadang ada yang telepon, nggak boleh. Ingat, Natal itu selamat Natal. Perayaan Natal itu adalah memperingati kelahirannya siapa? Yesus kan? Iya kan? Walaupun dari sisi sejarah itu bermasalah juga tanggal 25 sebenarnya. Itu sebenarnya perayaan Dewa Matahari. Ya, itu perayaan Dewa Matahari. Tiang Muslim nggak paham. Dan kalau mau dilihat juga, kalau mereka itu merayakan Natal, itu kan berarti merayakan kelahiran Yesus tadi, yang artinya mereka itu punya keyakinan Nabi Isa itu bagian dari yang tiga, yang disebut Trinitas. Apa yang dimaksud Trinitas? Mengakui Nabi Isa itu sebagai Bapa, Putra, lan Roh Kudus. Bapa, Putra, lan Roh Kudus. Makanya kalau mereka berdoa itu, ya, sebelum tangannya itu diginiin, itu begini dulu tiga kali, tiga ini mereka sentuh. Tiga pokoknya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa itu artinya Tuhan, Putra itu artinya anak Tuhan, Roh Kudus itu seperti kita malaikat Jibril. Ya, itu kalau prinsipnya tadi Nabi Isa dianggap seperti itu, berarti kalau merayakan kelahiran Nabi Isa berarti merayakan Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan. Ya, masa Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan? Keliru besar. Ini prinsip yang keliru. Orang Muslim nggak paham seperti ini loh. Apa maksudnya? Walaupun katanya saya kan tidak setuju dengan agama mereka, seperti itu sudah sama saja dengan setujui. Contoh misalnya, ada yang malam hari itu selingkuh atau mabuk lah. Pagi hari kemudian sadar, terus kita ucapkan selamat, Mas selamat ya. Dan malam itu mabukan ya, Masya Allah habis berapa botol, selamat. Pantas nggak seperti ini selamat? Ini cuma mabuk loh, nggak sampai kata-kata kufur seperti yang diyakini kaum Nasrani. Ini mabuk, dosa besar. Ini yang dilakukan perbuatan kufur kekafiran. Lebih parah daripada sekedar mabuk. Tentu tidak pantas mengucapkan seperti itu. Contoh lagi, mendukung acara Natal. Ada lagi, menerima orderan makanan untuk
Natal. Ada lagi bertamu pada tetangga yang merayakan Natal. Mendukung itu artinya ada yang punya acara hajatan, kita masak bareng-bareng, ayo toleransi. Keliru besar seperti ini. Ya. Dan saya pernah lihat juga, mohon maaf, tiang panggang juga seperti itu. Kita-kita yang sekitar ini seperti itu juga. Nggak tahu prinsip itu seperti apa. Prinsipnya nggak tahu, nggak paham seperti ini. Yang namanya hidup bertetangga, monggo hidup bertetangga. Namun kalau untuk urusan agama, ibadah, perayaan, kita nggak boleh campur-campur. Kemudian menerima orderan juga. Ini paling laris loh nih kalau tanggal mendekati 25-12. Kemarin kan 2-12 kan, sekarang 25-12. Ya, ada kue, ada nasi kotak, macam-macam. Nggak boleh sama sekali untuk menerima orderan tadi. Kalau dikatakan, wah sayang lah nanti orderannya berarti nggak dapat. Rizki saya nanti ini, Allah akan ganti rizki tadi kalau kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, meninggalkan maksiat itu karena Allah, meninggalkan yang haram itu karena Allah. Allah akan ganti. Justru kalau kita ambil orderan semacam itu jadi tidak berkah. Anaknya nanti diberi nanti dari hasil penghasilan kita, jadi makan yang tidak berkah. Jadi sia-sia loh. Juga termasuk bertamu pada tetangga yang merayakan Natal di sini. Ini kalau kebiasaan orang Timur, ini dulu kebiasaan saya ketika kecil. Kalau Idul Fitri saya keliling ke seluruh warga Muslim. Kalau Natal saya keliling ke seluruh warga Nasrani. Bertamu. Sebenarnya tujuannya itu cari minuman kotak. Iya, cuma ada ketika itu. Sama dapat, ya istilah kita kalau di Idul Fitri itu apa? Hah? Ya ada uang lah dia kasih. Mau 1.000, mau 5.000, mau 10.000. Biasanya kalau rumah yang nggak kasih kita nggak akan datang. Ya. Namun kalau ada rumah yang ketahuan ngasih amplop tadi, kita nggak kenal pun pasti akan datang itu. Wah itu bapak itu tuh baik sekali itu. Nah dengan non muslim itu keliling seperti ini. Ini kebiasaan dan adat di Indonesia Timur. Keliling mubeng satu kampung. Cari ini yang mana yang punya pohon-pohon Natal. Ya, yang punya pohon-pohon Natal kita datangi. Ya, itu berarti sedang merayakan Natal. Ya nggak paham dari dulu. Ya, dan dulu kita tinggal di lingkungan non muslim. Nggak paham seperti itu prinsip-prinsipnya.